Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada anak-anak yang ibu sayangi semuanya. Alhamdulillah kita diberi badan sehat, walaupun keadaan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kurang sehat sedang diberi cobaan oleh Allah dengan pandemi corona ini. Mudah-mudahan yang sakit segera diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas lagi. Amin, Allahumma amin. Kenalkan, saya Ibu Endrina Neverini. Di sini Ibu mengajar pelajaran matematika. Dan di MPLS ini, Ibu akan memberikan tentang wawasan kebangsaan. Sudah siapkah anak-anakku? Ya. Materi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan mempunyai 4 pilar, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan kebangsaan akan menjadi kunci utama kesamaan pandangan dan pemersatu tujuan generasi masa kini dan masa yang akan datang dalam menghadapi tantangan bangsa Indonesia baik dari dalam maupun dari luar negeri. Wawasan kebangsaan menjadi kunci penguatan kebinekaan, toleransi, dan nasionalisme di tengah disrupsi dan peradaban globalisasi. Adanya perubahan global mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam perkembangan teknologi, semakin hari semakin canggih, terutama di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi yang tiada batas dan menyebabkan perubahan masyarakat yang dinamis, kecenderungan global yang menyebabkan 1. Langsungnya revolusi industri keempat, di mana menimbulkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam era revolusi digital. 2. Perubahan peradaban masyarakat menimbulkan terjadinya perubahan sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, peradaban, dan kemasyarakatan termasuk di dalam pendidikan. 3. Semakin terlihatnya fenomena abad kreatif yang menempatkan informasi, pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan jejaring sebagai sumber daya strategis bagi individu, masyarakat, dan negara. Secara tidak langsung, pengaruh globalisasi dalam teknologi komunikasi dan informasi dapat mengubah perang konvensional menjadi perang yang bersifat modern dengan menggunakan teknologi media massa dan cyberwar. Oleh karena itu, terjadinya perang perubahan pola pikir pada diri individu yang bukan perang berbentuk kekuatan militer, akan tetapi perang yang disebabkan oleh pengaruh ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya di luar, apalagi tidak ada penyaringan atau filtrasi. Adapun kondisi yang dihadapi di generasi milenial abad 21 yaitu 1. Adanya revolusi industri, di mana akan ada beberapa jenis pekerjaan yang akan hilang di tahun 2025 sebesar 35%. Tumbuhnya kompetensi yang baru berbasis teknologi informasi sebesar 65%. 2. Kebutuhan domestik, di mana akan terjadi lonjakan tenaga kerja yang cukup tinggi, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia. 3. Globalisasi,
akan ada tenaga kerja yang ahli bermigrasi antar negara ASEAN. Lahirlah generasi milenial, yaitu banyaknya penggunaan sosial media. Lahirlah sebuah tantangan baru sebagai identitas generasi bangsa yang berupa gempuran pola serangan aplikasi pintar dalam bidang teknologi, tetapi juga di bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Contoh, bentuk potret wujud demokrasi anak muda sebagai apresiasi saluran pendapat, adanya demo oleh pelajar yang sebenarnya cara ini tidak dilakukan, banyaknya pemberitaan narkoba yang dapat mengancam generasi muda di masa yang akan datang, adanya potensi radikalisme sosial keagamaan karena perbedaan, kesalahpahaman, adu domba, serta pengaruh dari luar. Adanya berita hoaks yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, di mana kehadiran media sosial sebagai wadah berbincang dan bertukar informasi antara satu dengan yang lain tentu memberikan dampak yang sangat positif, tetapi juga dampak negatif karena menjadi arena bagi penyampaian opini, ujaran penuh kebencian, dan berita palsu atau hoaks. Guna menjadikan negara Indonesia kita damai, maka kita harus mengerti bagaimana kita harus bersikap. Kita harus tahu situasi dan kondisi negara dan bangsa kita saat ini, mengetahui konsep wawasan kebangsaan dengan ikut serta menjadikan bangsa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Kiranya untuk wawasan kebangsaan bisa kalian lihat nanti di PPT Ibu berikut ini.